Makan adalah salah satu aktivitas paling menyenangkan, memanjakan mata, hidung, dan pastinya lidah. Kita biasa mengelompokkan kegiatan makan ke dalam dua kategori, kebutuhan dan keinginan. Karena tentu aja hampir semua dari kita perlu makan untuk berfungsi dengan lancar di keseharian kita. Namun kegiatan yang awalnya merupakan alat bertahan hidup ini juga berevolusi menjadi entertainment. Evolusi ini terjadi secara perlahan di mana sebuah komunitas memiliki pilihan makanan atau bahan makanan baru yang berbeda dari apa yang sebelumnya tersedia. Hal ini bisa terjadi karena adanya perdagangan yang terjadi dengan pihak luar, demikian juga dengan inovasi yang terjadi dalam dunia makanan kelompok tersebut. Fast forward ke masa kini, dengan adanya perdagangan dalam skala global, kita yang ada di Indonesia pun bisa menikmati bahan-bahan makanan dan produk-produk makanan yang berasal dari berbagai negara di dunia. Ditambah lagi, dengan maraknya penggunaan aplikasi ojol untuk food delivery, kita berada di zaman di mana kadang kita menghabiskan waktu lebih lama untuk menentukan apa yang akan kita makan dibanding kegiatan makan itu sendiri. Akses yang mudah untuk memperoleh makanan digabung dengan kemampuan internet untuk menjadikan apapun sebagai hiburan, berhasil menjadikan kegiatan makan sebagai salah satu tontonan paling menghibur di dunia sejak tahun 2010-an. Mukbang merupakan sebuah genre hiburan yang dipopulerkan oleh sebuah situs streaming asal Korea Selatan yang bernama Afrika TV. Mukbang sendiri awalnya hanya berupa kegiatan live streaming di mana para streamer-streamer ini menikmati makan malam mereka di depan kamera. Tren ini memberi kesempatan kepada para penonton untuk memiliki interaksi yang berbeda dibanding live streaming yang umum dilakukan pada waktu itu. Dari yang awalnya hanya berbincang-bincang lewat chat sambil mendengarkan lagu background yang di-setel oleh para streamer, kini para penonton bisa makan malam bersama dengan streamer favorit mereka. Mungkin hal ini adalah hal yang aneh buat kita orang Indonesia, tapi perlu kita ketahui, di kota metropolitan seperti Seoul, kebanyakan orang yang belum menikah hidup sendiri di unit sewa seperti apartemen. Ditambah lagi, dengan hampir tidak adanya kehidupan bertetangga di apartemen, tidak heran kalau rasa kesepian itu kadang muncul. Dan kebutuhan inilah yang memberi kesempatan untuk mukbang bisa populer di Korea Selatan. Namun tentu saja untuk bersaing di dunia hiburan online, para streamer ini perlu untuk semakin kreatif seiring bertumbuhnya tren mukbang ini. Hobi sederhana yang awalnya hanya berupa sarana untuk streamer-streamer ini supaya bisa dapat uang tambahan selagi mereka makan malam, berubah menjadi sebuah industri yang menampilkan visual yang tajam dengan menampilkan jumlah makanan yang menggunung. Di mana para kreator mukbang ini menunjukkan pemuasan salah satu hasrat terbesar manusia. Fokus dari mukbang pun yang awalnya memiliki daya tarik untuk makan bersama dengan influencer yang ada di balik layar, kini menjadi sarana untuk penonton melihat bagaimana satu atau beberapa orang menikmati makanan dengan porsi yang luar biasa besar dengan varian makanan yang bermacam-macam. Tapi kepopuleran mukbang nggak melejit tanpa kontra. Banyak orang yang khawatir tentang pesan yang disampaikan oleh genre hiburan ini, di mana aktivitas mukbang ini dinilai mendukung pemuasan keinginan yang berlebihan atau yang biasa kita sebut dengan keserakahan, dan juga praktik mukbang berlawanan dengan kaidah-kaidah kesehatan yang ada. Kekhawatiran itu juga muncul untuk kesehatan para kreator-kreator di bidang ini. Tentu saja makan dengan jumlah yang sangat banyak dan dengan frekuensi yang tidak jarang pastinya bukan sesuatu yang bisa kita sebut sebagai sehat. Sebagai contoh, kita bisa lihat ke salah satu konten kreator mukbang yang paling populer, Nikocado Avocado. Selama beberapa tahun, wajah dari dunia mukbang internasional adalah Nicholas Perry atau yang lebih kita kenal dengan Nikocado Avocado. Nikocado mengupload lebih dari 700 video mukbang. Menurut saya, orang ini adalah salah satu kreator mukbang paling jenius dalam hal mempertahankan dan meningkatkan jumlah penonton di dalam sektor hiburan, di mana tren-tren baru datang silih berganti dengan cepat. Selain menggunakan pesona utama mukbang, yaitu jumlah makanan yang luar biasa banyak, dia juga memiliki bumbu-bumbu rahasia di balik kesuksesannya. Mulai dari drama dengan kreator lain, dan juga interaksi dengan penonton berupa tantrum yang bervariasi dari sekedar berteriak dan menangis di depan kamera, hingga melempar makanan dan memukul-mukul meja tempat dia meletakkan makanannya. Hal-hal inilah yang membuat Nikocado Avocado jadi hal pertama yang orang pikirkan waktu ngelihat kata mukbang. Sebelum dipenuhi konten mukbang, channel Nikocado Avocado awalnya berisi vlog lifestyle Nick yang merupakan seorang vegan di samping mengupload video penampilan bermain biolanya. Transformasi yang dialami Nikocado ini tentu aja menuai banyak kontroversi, di mana tidak bisa dipungkiri bahwa mukbang secara jelas merupakan alasan kenapa orang ini melipat gandakan berat badannya. Dan ya, saya tahu kalau ada kreator-kreator mukbang yang badannya tetap fit. Saya yakin kita pasti pernah ngeliat konten mukbang berkeliaran baik itu short form maupun long form, di mana kreator-kreator tersebut bukan cuma terlihat sehat, tapi bahkan punya tubuh yang ideal. Banyak dari mereka yang bilang rahasianya ada di intensitas olahraga yang tinggi, istirahat yang cukup, dan juga mengatur pola makan seperti diet atau puasa saat tidak melakukan mukbang. Dan jujur, saya nggak percaya dengan jawaban yang diberikan oleh kreator-kreator ini. Seenggaknya untuk sebagian besar dari mereka. Sebagai orang gendut yang bahkan makannya nggak sebanyak mereka,
Jawaban ini nggak masuk akal buat saya. Karena kita sendiri tahu, untuk menaikkan berat badan lewat makanan itu jauh lebih gampang daripada untuk menurunkan berat badan melalui diet ataupun olahraga. Apalagi kalau kita lihat ke jadwal upload yang dimiliki oleh kreator-kreator ini. Kecuali mereka memiliki kondisi khusus atau metabolisme yang super kencang. Salah satunya bisa kita lihat melalui Yuka Kinoshita. Kalau kita belum pernah tahu orang ini, pastinya kita mengira kalau Yuka terbiasa mengontrol porsi makannya. Tapi dia adalah salah satu kreator mukbang yang paling terkenal di Jepang. Yuka pernah bercerita kalau dia memiliki kondisi khusus di mana perutnya hanya bisa menyerap 5-10% dari makanan yang masuk dan sisanya kembali keluar. Namun saya yakin tidak semua kreator mukbang punya kondisi khusus seperti Yuka. Sebuah video dari Party Animal berusaha untuk menjelaskan bagaimana para mukbanger ini dalam tanda kutip mengelabui para penontonnya. Dalam proses investigasinya, dia memperoleh informasi dari salah satu editor channel mukbang bahwa ada banyak trik yang bisa digunakan untuk membuat kreator-kreator ini terlihat seakan-akan beneran makan makanan dalam porsi besar itu. Salah satu trik yang mereka gunakan diperagakan oleh channel Kaeva Universe, di mana dia menunjukkan dirinya melakukan pembuatan satu video mukbang hanya untuk pada akhirnya memberitahu kita trik-trik seperti melakukan proses edit pada saat makanan yang sudah dikunyah dimuntahkan ke tempat sampah yang disembunyikan di bawah meja dan contoh-contoh lainnya. Selain itu, beberapa dari kreator-kreator ini melakukan purging atau pembersihan di mana inilah yang disebut orang-orang sebagai bulimia. Lalu kenapa kok kreator-kreator ini niat banget untuk mengelabui para penonton mereka? Menurut saya, kreator-kreator ini berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar memakan semua makanan yang mereka tunjukkan, ya karena penonton tidak boleh kecewa. Setup dari video-video mukbang ini umumnya menunjukkan makanan dalam jumlah yang luar biasa banyak, dan premis atau janji yang diberikan kepada penonton oleh kreator-kreator ini adalah kita sebagai penonton dan kreator akan sama-sama meluangkan waktu untuk melihat kreator ini menghabiskan semua yang ada di bagian setup. Dan tentu saja, untuk memastikan supaya penonton benar-benar menonton sampai habis, semua makanan yang ada di atas meja harus habis. Ini tentu saja berkaitan dengan mempertahankan jumlah penonton untuk memperbesar platform media sosial mereka. Bukan sekedar untuk memperbanyak AdSense dari YouTube atau platform lain, tapi sebagai sarana agar mereka bisa membuka kesempatan terhadap sponsor. Kreator-kreator ini menyadari bahwa mereka tidak makan di depan kamera untuk bersenang-senang, namun ini adalah pekerjaan mereka. Dan jumlah uang yang mereka dapatkan melalui konten-konten ini tidak sedikit. Ini bisa kita lihat melalui sponsor-sponsor yang muncul di video-video kreator mukbang layaknya kreator-kreator di bidang lain. Lalu, apakah mereka salah kalau mereka berusaha untuk menyediakan tontonan yang menarik demi mengembangkan platform dan juga brand mereka? Jawabannya, jelas enggak. Karena tugas utama dari kreator-kreator ini, entah itu mukbang atau di bidang lain, adalah untuk memberikan pengalaman menonton yang terbaik kepada kita-kita ini, supaya kita kembali untuk menikmati konten-konten mereka berikutnya. Tapi yang salah adalah menjual narasi di mana mereka bisa makan sebanyak itu dan tetap memiliki tubuh yang sehat hanya dengan diet dan olahraga yang baik. Sementara di belakang layar, mereka melakukan trik-trik ini yang secara sengaja dilakukan untuk membuat kesan kalau mereka benar-benar memakan semua makanan yang mereka tampilkan. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari tren ini? Saya sendiri masih mengalami kesulitan untuk menjaga berat badan supaya berada di area yang ideal. Tapi ya sebenarnya nggak ada juga sih yang masa kita untuk punya berat badan yang ideal. Tapi studi menunjukkan adanya korelasi antara peningkatan kualitas keberlangsungan hidup dan turunnya risiko penyakit-penyakit fatal seperti serangan jantung dan arteriosklerosis dengan kondisi tubuh yang memiliki berat badan normal menurut BMI. Bentuk dan komposisi tubuh masing-masing dari kita pastinya berbeda-beda. Tapi saya yakin kita tahu saat penampilan kita terlihat seperti ini dan porsi makan kita seringkali seperti ini, bagi sebagian besar dari kita pasti tidak baik-baik saja. Data menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang dewasa dan 1 dari 5 anak di Indonesia menderita obesitas. Jadi buat kalian-kalian yang masih obesitas dan berusaha untuk menurunkan berat badan, ayo kita sama-sama berjuang. Keinginan untuk menurunkan berat badan pastinya bukan hal yang mudah untuk dijalani. Dan mungkin kadang kita ingin untuk memuaskan hasrat satu ini. Dan menurut saya, itu nggak apa-apa. Tempat makan all you can eat itu ada untuk sarana pelampiasan. Tapi, demikian juga dengan 7 dosa mematikan lainnya. Kalau pelampiasan kita lakukan secara berlebihan, pastinya akibatnya akan fatal. Kita juga perlu ingat kalau kreator-kreator mukbang ini adalah manusia juga seperti kita. Dan konten-konten yang mereka buat, ya hanya itu, sekedar konten hiburan. Saya percaya tidak ada dari kreator-kreator ini yang ingin untuk membuat para penontonnya menderita obesitas. Namun, menurut saya, ketidakjujuran mereka bisa berdampak negatif kepada para penontonnya, terutama untuk usia anak-anak di mana mereka cukup muda untuk dibuat terkesan dengan konten-konten yang mereka tonton. Buat kalian yang udah nonton sampai sini, thank you banget. Please like the video and subscribe to the channel kalau kalian suka dengan konten ini. Kolom komentar juga terbuka buat kalian yang ingin berkomentar atau ingin sharing cerita suka duka kalian nurunin berat badan. Sekali lagi thank you, ingat jangan jadi tempe tapi jadi semakin tahu. See you!